Horor adalah satu dari sekian banyak genre yang sering dikonotasikan dalam sebuah film yang menyeramkan dan menimbulkan perasaan ngeri atau takut kepada para penontonnya. Halo para wibu, balik lagi sama gue Jal. Selamat datang di Janime Official. Seperti pada judul di atas, kali ini gue mau merekomendasikan 8 anime horor terbaik yang sayang untuk dilewatkan bagi kalian yang menyukai anime dengan genre yang satu ini. Dan meskipun beberapa anime yang mau gue rekomendasikan ini bukanlah anime yang terbilang baru, tapi cukup recommended buat ditonton pada saat keadaan pandemi seperti ini, untuk nemenin waktu kalian di rumah. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke list yang pertama. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, ada baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan share video ini biar gue makin semangat bikin video seputar anime manga lainnya buat kalian. 1. Yakusoku no Neverland. Salah satu anime garapan Cloverworks ini banyak mendapatkan sorotan dalam beberapa bulan belakangan ini guys, karena serial ini memaparkan prolog yang meyakinkan dengan jalan cerita yang menarik dan dengan ending berupa twist yang benar-benar di luar dugaan, sehingga menjadi hype di kalangan pencinta anime. Anime ini menceritakan puluhan anak berusia kurang dari 12 tahun yang menghabiskan masa kecilnya di sebuah panti asuhan bernama Graceville House. Di antara anak-anak itu, ada 3 protagonis utama yaitu Emma, Ray, dan Norman yang merupakan 3 anak tertua dari panti asuhan tersebut. Sisa hari mereka diselimuti dengan ketakutan kala menemukan fakta mencengangkan yang melibatkan Mama, yaitu pengasuh tunggal di panti asuhan tersebut. Dan mereka bertiga lambat laun menyadari bahwa panti asuhan tersebut sebenarnya adalah sebuah peternakan manusia yang tinggal menunggu waktu dipanen untuk santapan para iblis. 約束のネバーランド。これ何？門だよ。中と外をつなぐもの。一体何から僕らを守ってるんだろう。 2. Osama Game. Anime yang lebih ke unsur gore ini menceritakan siswa yang bernama Kanazawa Nobuaki, seorang murid pindahan dari sekolah yang jauh karena suatu alasan yang dialaminya di sekolah sebelumnya. Awal kisah dimulai ketika Nobuaki dan semua teman sekelasnya menerima pesan misterius dari sebuah kontak yang bernama Raja atau Osama yang berisikan sebuah perintah. Nah, perintah tersebut itu bersifat mutlak guys, dan siapapun yang tidak melakukan perintah tersebut akan mengalami kematian. Dan menurut gue, perintah dari si Osama ini cukup nyeleneh juga guys. Ada yang disuruh ciuman, berhubungan intim, bahkan perintah yang di luar nalar pikiran manusia. Tiga, Shiki. Anime ini menceritakan tentang kehidupan para warga dari sebuah desa yang bernama Satoba. Pada awalnya, desa ini sangat aman dan sejahtera. Akan tetapi, kehidupan para warga seketika berubah saat keluarga Kirishiki datang dan tinggal di sebuah mansion tua yang sudah lama tak dihuni. Setelah kedatangan keluarga Kirishiki, banyak kejadian aneh yang terjadi, di mana satu persatu warga desa terkena penyakit misterius. Seorang dokter di desa tersebut, yaitu Dr. Ozaki, mengatakan tidak ada gejala-gejala serius dari penyakit tersebut. Tapi nyatanya, orang yang terkena penyakit tersebut mati dalam beberapa hari. Dan semuanya pun terungkap saat keberadaan vampir itu muncul. Menurut gue, ini anime kerasa banget horornya. Bagi kalian yang suka anime horor dengan endingnya yang sedih dan gore, gue saranin tonton ini anime. Yumeka. 4. High School of the Dead. Buat kalian yang suka film zombie ala-ala Walking Dead gitu, nah ini anime cocok banget buat kalian tonton guys.
Anime ini mengisahkan beberapa murid SMA Fujimi dan seorang perawat sekolah yang membentuk sebuah kelompok untuk berjuang bertahan hidup dari kejaran para zombie. Akibat dari sebuah penyakit misterius yang dapat merubah manusia menjadi mayat hidup. Menurut gue, nih anime cukup seru dan keren gitu guys. Karena actionnya yang ciamik dan unsur ecchinya yang bikin gue betah nonton nih anime. Lima, Kiseiju Sei no Kakuretsu. Anime ini mengisahkan sebuah wabah dari makhluk pemakan manusia berbentuk cacing yang mengambil alih tubuh manusia untuk dijadikannya sebagai wadah. Dan makhluk itu disebut parasit. Cerita dimulai ketika salah satu parasit ingin mengambil alih seorang tubuh anak SMA bernama Izumi Shinichi melalui otaknya. Sialnya, parasit tersebut itu malah gagal guys. Karena refleks dari Shinichi bukannya masuk dalam otaknya, parasit tersebut malah masuk ke dalam tangan kanannya Shinichi dan menjadikannya wadahnya. Meskipun banyak menampilkan unsur gore dan adegan potong-memotong tubuh manusia, anime ini memiliki cerita yang kompleks dan dengan drama yang disuguhkan sehingga anime ini menarik untuk ditonton. 寄生獣生の確率10月より日本テレビ他にて放送開始 6. Cabaneri of the Iron Fortress. Anime ini menceritakan tentang dunia yang berada di tengah kemajuan revolusi industri. Sebuah monster yang mirip dengan zombie atau disebut dengan kabane muncul mengancam kehidupan manusia guys. Dan kabane-kabane tersebut hanya bisa dibunuh dengan langsung menusuk jantungnya yang dilapisi oleh lempengan besi. Orang yang telah digigit oleh kabane akan terinfeksi dan membuatnya menjadi kabane layaknya zombie guys. Dan Ikoma selaku karakter utama dalam anime ini berhasil selamat dari infeksi akibat gigitan dari kabane yang menyerangnya dan menjadikannya manusia setengah kabane. Meskipun anime ini sering dikait-kaitkan dengan anime Shingeki no Kyojin karena berbagai kesamaan di dalamnya, tapi anime ini cukup recommended buat kalian yang suka dengan anime yang berunsur horor. 俺はあの世から笑ってやるざまあみろってな 7. Corpse Party. Nah, ini nih anime horor yang paling gue demen. Anime ini memiliki tingkat kengerian yang cukup luar biasa guys, dengan menampilkan unsur horor dan gore yang sangat kental. Kalau biasanya anime-anime sadis hanya menampilkan darah yang bercucuran saja, di anime ini kalian bakalan diperlihatkan organ-organ dalam manusia berceceran pada setiap pembunuhannya. Jadi gue saranin yang masih di bawah umur dan orang yang jijian jangan tonton deh nih anime. Dikisahkan sekelompok murid yang sedang mengadakan pesta perpisahan untuk salah satu temannya yang akan pindah. Agar pertemanan mereka bertahan selamanya, salah satu murid tersebut menyarankan memainkan sebuah permainan yang bernama Sachiko, yaitu sebuah permainan tradisional Jepang yang konon katanya dengan memainkan permainan tersebut mereka akan terus berteman walaupun dipisahkan jarak. Dan disitu pun tragedi dalam anime ini pun dimulai guys. これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。またみんなで会おうね。約束だよ。せーの、8. Another. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan anime horor yang satu ini. Ya, Another. Anime yang lebih ke unsur thriller ini menceritakan tentang karakter bernama Sakakibara Koichi. Dia ini seorang murid baru yang pindah ke kelas 33 SMP Yomiyama tanpa mengetahui kutukan yang menghantui kelas tersebut sejak tahun 1972. Koichi pun bertemu dengan murid bernama Misaki Mei. Di kelas itu ada sebuah peraturan yang mana menganggap tidak ada salah satu murid untuk menghindari kutukan tersebut. Dan murid yang dianggap tidak ada tersebut adalah Misaki Mei. Saat itu kutukan itu mulai bangkit lagi dan semua siswa kelas 33 pun dibayangi kematian dalam setiap langkah mereka guys. Anime ini memiliki alur cerita yang sulit ditebak karena sepanjang cerita anime ini kompleks banget guys. Jadi
butuh beberapa episode buat ngerti jalan ceritanya. Dan di endingnya mungkin jauh dari dugaan kalian guys. Well, itulah beberapa anime horor yang menurut gue menarik dan wajib untuk kalian tonton. Dan jika menurut kalian ada rekomendasi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Thanks for watching this video. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Akhir kata, ciao.